Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang sangat erat kaitannya dengan manajemen apotek, yaitu Permenkes nomor 73 tahun 2016. Di mana Permenkes ini digunakan sebagai pedoman kita pada saat melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek. Baiklah, untuk mempersingkat video ini, kita langsung saja masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan. Permenkes nomor 73 tahun 2016, di mana Permenkes ini mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, di mana pekerjaan kefarmasian ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, dan yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Pada pengelolaan sediaan farmasi mencangkup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pada pelayanan farmasi klinik, itu mencangkup yang pertama adalah pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, home pharmacy care, pemantauan terapi obat atau PTO, dan yang terakhir ada monitoring efek samping obat atau disingkat dengan MESO. Kita masuk ke pekerjaan kefarmasian pertama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama ada yang namanya perencanaan. Seorang farmasis wajib merencanakan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau yang lebih dikenal dengan bahan medis habis pakai. Serta pada saat perencanaan ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pola penyakit, kemudian yang kedua, pola konsumsi, dan yang terakhir, kemampuan masyarakat. Di mana pada pola penyakit, suatu apotek harus menyediakan obat sesuai dengan penyakit apa saja yang sering terjadi. Contohnya, di masyarakat sering terjadi penyakit MAH, berarti apotek harus menyetok banyak obat promah. Atau di sekitar apotek itu sering terjadi diare, jadi apotek harus menyetok oralit sebagai obat diare. Kemudian yang kedua ada pola konsumsi. Ini berarti obat yang sering dikonsumsi atau dicari oleh pasien. Contohnya apotek di dekat travel harus banyak menyediakan antimu. Berarti yang sering dicari atau dikonsumsi oleh pasien. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada kemampuan masyarakat. Di sini berarti apotek harus menyediakan obat yang harganya terjangkau dengan masyarakat sekitar. Kemudian pekerjaan kefarmasian yang kedua ada yang namanya pengadaan. Berarti membeli baik itu peralatan apotek maupun sediaan farmasi sesuai dengan daftar perencanaan yang sudah kita susun. Pengadaan ini dilakukan melalui pedagang besar farmasi atau PBF yang resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi pada saat kita membeli atau melakukan pengadaan harus mengorder dari PBF yang resmi. Yang ketiga, penerimaan. Yang harus dilakukan farmasis pada saat proses penerimaan adalah mengecek apakah sediaan farmasi yang kita adakan atau kita beli itu telah sesuai. Contoh yang harus dicek adalah yang pertama itu jumlah obat. Jumlah obat yang kita pesan harus sesuai dengan obat yang saat kita terima. Kemudian yang kedua ada fisik obat. Pada saat mengecek fisik obat, yang harus kita lihat apakah masih baik atau tidak kondisinya. Karena kebanyakan pasien dan masyarakat tidak mau menerima atau membeli obat yang fisiknya rusak.
Dan yang terakhir yang harus diperhatikan pada penerimaan obat atau sediaan farmasi adalah expire date atau tanggal kadaluarsa. Minimal pada saat penerimaan harus 3 tahun lagi baru kita boleh menerima obat tersebut. Kadaluarsanya itu harus 3 tahun lagi. Kemudian yang keempat, penyimpanan. Setelah mengecek saat penerimaan obat, yang harus kita lakukan adalah penyimpanan obat tersebut. Jadi di penyimpanan ini dikenal ada 2 metode penyimpanan, yaitu FIFO atau sistem FIFO yang lebih dikenal dengan first in first out, dan yang kedua ada sistem FEVO atau yang lebih dikenal dengan first expire first out. FIFO yang berarti obat dibeli dari PBF terlebih dulu yang harus dijual lebih dulu atau yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian FEVO atau first expire first out, obat yang expire-nya dekat harus dijual terlebih dahulu agar tidak terjadi penumpukan di apotik. Oke, kita masuk ke pekerjaan kefarmasian yang kelima, yaitu pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan ini berkaitan dengan obat expire dan obat rusak serta dokumen pada apotik. Obat expired dimusnahkan sesuai dengan jenis obatnya. Contoh, obat tablet harus digerus terlebih dahulu baru ditanam. Begitu cara untuk memusnahkannya. Sedangkan untuk obat bentuk larutan harus dialirkan pada air yang mengalir. Dengan syarat tempat aliran air tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Dan yang kedua, pemusnahan dokumen. Di apotik yang termasuk ke golongan dokumen yaitu resep dan faktur PBF. Nah, jadi resep dan faktur PBF itu dimusnahkan 5 tahun sekali agar tidak terjadi penumpukan. Cara pemusnahannya dengan cara dibakar. Lalu kita masuk ke pekerjaan kefarmasian keenam, yaitu pengendalian. Nah, yang masuk ke dalam pengendalian ini agar tidak terjadi kekosongan sediaan farmasi atau agar tidak terjadi kekosongan obat di apotik. Maka, jika stok sudah menipis harus melaksanakan pengorderan kembali oleh apotik pada PBF yang bersangkutan. Kemudian kita masuk ke pekerjaan kefarmasian di apotik. Yang terakhir di pengelolaan sediaan farmasi adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi seorang farmasis itu harus melakukan pelaporan SIPNAP atau Sistem Pelaporan Narkotika Psikotropika 1 bulan 1 kali, paling lambat bertanggal 10 setiap bulannya. Dan yang harus melaporkannya adalah apoteker penanggung jawab apotik. Baiklah, sekian dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk berikutnya, kita lanjut ke materi pekerjaan kefarmasian di apotik yang kedua, yaitu pelayanan farmasi klinik. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.